Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Alam roh, sangat kuno, luas dan tak terbatas. P. Si Hao muncul, mendarat di tanah. Ini adalah rawa dengan sedikit air dan danau berlumpur. Tetapi ada banyak pohon yang tumbuh di sini, cabang dan daunnya memanjang, menutupi matahari. Pohon besar itu tidak terkonsentrasi, masing-masing terletak cukup jauh satu sama lain. Tidak banyak kehidupan tanaman, dan rawa ini penuh dengan energi yin. Ada kekurangan sinar matahari di sini. Spirit Realm, tempat yang terasa sangat nyata. Saat memasuki tempat ini, orang tidak akan merasakan sesuatu yang aneh. Tempat ini tidak jauh berbeda dengan dunia luar. Dunia ini para dewa kuno yang dibangun dari kekuatan spiritual. Apa tujuan sebenarnya di balik penciptaannya? Si Hao mengerutkan kening. Dia semakin merasa seperti ada rahasia luar biasa di balik tempat ini. Alam bawah memiliki alam dewa kekosongan, alam roh alam yang lebih tinggi. Mereka pada dasarnya adalah hal yang sama, hanya dengan nama yang berbeda. Alam ilahi sejati yang didirikan oleh para dewa kuno? Saat dia lebih mengerti, si Hao merasa ini tidak mungkin terjadi. Jadi apa tujuannya? Sulit untuk mengatakannya. Ini mungkin terkait dengan sesuatu yang besar. Namun, sekarang bukan waktunya untuk linglung. Dia sudah memasuki medan perang, berpartisipasi, jadi dia mungkin menghadapi musuh kapan saja. Benar saja, di sekitarnya, suara gemuruh terdengar terus-menerus. Kekosongan menjadi kabur, dan kemudian sosok-sosok turun satu demi satu, muncul di rawa. Armor mereka brilian, niat membunuh melonjak. Beberapa orang mengambil tindakan. Begitu mereka muncul, mereka meluncurkan serangan terhadap orang-orang di sekitar mereka. Artefak berharga bertabrakan, simbol bergegas ke langit, dan pohon-pohon besar hancur. Lumpur bergegas ke udara. Setelah tangisan yang menyedihkan, pakar tertinggi pertama menderita bencana, lehernya dililit oleh rantai. Simbol mengalir di sepanjang rantai ilahi itu, meletus dengan kecemerlangan. Pu. Sebuah kepala jatuh. Rantai yang berkilauan itu memaksa leher orang itu lepas, mengeluarkan darah. Suara hualala terdengar di udara, dan kemudian mundur seperti ular. Ini baru permulaan. Namun darah sudah mewarnai medan perang menjadi merah, memulai prolog kompetisi. Pada saat itu, orang-orang di sekitarnya meningkat. Meskipun ada cukup ruang untuk mengambil tindakan, masih ada jarak di antara mereka. Ketika seseorang melihat ke kejauhan, mereka masih bisa melihat sosok-sosok yang padat, bayangan di mana-mana. Rawa yang tenang segera meletus, niat membunuh melanda dunia. Membunuh. Semua orang setuju tanpa berkonsultasi satu sama lain. Apakah itu demi perlindungan diri atau persaingan? Para ahli tertinggi ini mengambil tindakan terhadap orang-orang di sekitar mereka. Tidak ada persahabatan untuk dibicarakan di sini. Itu adalah survival of the fittest, hukum yang paling kejam dan berdarah sedang dimainkan. P. Dengan mengangkat tangan si Hao, dia memukul seorang ahli tertinggi yang datang padanya terbang. Orang itu meledak di udara, menghilang menjadi hujan cahaya. Ini membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan yang menggelegar, dengan mudah menghancurkan seorang ahli. Ini membuat orang-orang di sekitarnya merasa menahan rasa takut, tidak lagi berani dengan gegabah bergerak melawannya. Meskipun rawa itu besar, tidak mungkin bisa menampung semua peserta. Ini baru satu wilayah.
Ada lebih banyak medan perang di kejauhan. Setelah memasuki alam roh, tidak mungkin semua orang bisa menjejalkan di satu tempat. Ada total 80 medan perang, semuanya berdekatan satu sama lain. Mereka semua cukup dekat. Cakupan macam apa yang dimiliki 8 juta ahli tertinggi? Itu padat seperti naga sejati yang membubung dari laut, ombak menghantam langit. Pada saat ini, Xi Hao merasakan bahwa medan perang ini terhubung. Sebuah keinginan yang luar biasa dan niat membunuh melonjak, mengguncang hati semua orang. Ini adalah kekuatan gabungan dari semua ahli tertinggi di sini. Sebuah mutiara berkedip, berubah menjadi benang emas, menusuk ke arah belakang kepala Xi Hao. Teks tulang berkedip-kedip, membuat tempat ini cemerlang. Xi Hao berbalik, mengulurkan tangannya ke arah mutiara emas yang seukuran buah mata naga. Dengan suara dang, bunga api terbang keluar, suara memekakan telinga terdengar di udara. Pohon-pohon besar di sekitarnya meledak, dan lumpurnya pecah seperti gelombang laut, menyapu ke segala arah. Ini adalah artefak magis ilahi leluhur. Kalau tidak mungkin dia bisa menahan serangan Xi Hao. Itu juga merupakan benda langka dan berharga. Mutiara emas memiliki naga banjir di dalamnya yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Setelah tabrakan, ia meninggalkan mutiara, membentuk tubuh naga banjir besar sebelum hancur dengan suara hong. Pu. Di sekitarnya, beberapa puluh ahli tertinggi patah tulang dan tendonnya terputus oleh naga banjir besar. Darah terus mengalir dari mulut mereka, dan beberapa dari mereka langsung kehilangan nyawa, berubah menjadi hujan cahaya sebelum menghilang dari tempat ini. Ada gunung di rawa ini juga, salah satunya sangat besar. Setelah menerima serangan naga banjir ini, ia segera runtuh, mengirimkan batu dan batu berjatuhan. Mutiara naga banjir emas, mutiara dengan jiwa yang tersegel di dalamnya. Ini adalah artefak magis yang sangat luar biasa. Sayangnya, ini adalah alam roh, atau masih bisa disempurnakan lebih lanjut menjadi bubuk obat. Xi Hao terkejut. Membunuh. Ini adalah pria berpakaian ungu dengan pola naga di tubuhnya, simbol sekte besar. Matanya sangat dingin, membawa niat membunuh. Dia tidak pernah menyangka mutiara naga banjir emas, senjata pembunuh yang begitu hebat, tidak dapat membunuh lawan ini. Xi Hao tidak peduli siapa dia. Saat itu, ketika dia melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui alam dewa kekosongan, bahkan para ahli generasi yang lebih tua dipukuli sampai mereka berlari dengan panik untuk hidup mereka, jadi semakin sedikit kebutuhan untuk membicarakan jenis pertempuran tingkat yang sama ini. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan bergegas. Sepasang sayap petir muncul di punggungnya, terjalin menjadi cahaya yang menyala-nyala. Dengan suara hong, dia melepaskan seberkas petir yang tebal. Pria berpakaian ungu itu berteriak. Setengah dari tubuhnya hangus hitam saat dia terbang keluar. Pakaiannya compang-camping dan mulutnya mengeluarkan darah. Xi Hao terkejut. Pakar tertinggi yang bisa menerima satu pukulan darinya cukup sedikit. Lagi pula, orang ini tidak sederhana. Dengan suara syua, dia dengan cepat bergegas, menambahkan pukulan lain. Langkahnya menghasilkan 10 busur listrik, masing-masing cukup untuk membunuh seorang ahli tertinggi. Naga banjir besar bergegas ke udara, mulutnya memegang mutiara emas saat menukik untuk melindungi individu berpakaian ungu ini. Naga banjir besar itu diledakkan terbang, dagingnya diledakkan oleh kilat Xi Hao yang telah menjalani baptisan kilat. Banyak sisik terlepas, dan itu meneteskan darah. Bahkan naga banjir tingkat ilahi tidak cukup,
tidak dapat memblokir satu serangan dari Si Hao di alam roh ini. Kamu, pria berpakaian ungu itu terkejut. Dia tahu bahwa segala sesuatunya akan buruk, bahwa dia telah menendang papan logam. Dia berteriak keras agar Si Hao berhenti. Dao saudara, tolong berhenti. Saya seseorang dari gerbang Phantom Drake Dao. Ini adalah kesalahpahaman. Dengan seberapa kuat kita bisa bergandengan tangan dan menyerbu. Tidak ada yang akan menjadi lawan kita. Si Hao tetap dingin, tidak merasa takut di sini. Orang ini segera diam-diam menyerangnya, jadi dia tidak ingin meninggalkan bencana di masa depan. Gerbang hantu Drake Dao? Pakar tertinggi di sekitarnya terkejut, dengan cepat mundur, tidak berani memprovokasi orang ini. Mereka semua mengungkapkan ketakutan. Hah? Si Hao mengerutkan kening. Dia tiba-tiba teringat bahwa gerbang Phantom Drake Dao cukup tangguh, salah satu warisan paling kuno dari alam yang lebih tinggi, sebuah sekte yang bahkan samar-samar dia dengar. Sekte ini selalu menargetkan dan memantau Provinsi Xin, tidak membiarkan keturunan darah pendosa bangkit. Ada beberapa warisan kuno yang biasanya tidak membuat gerakan besar, tetapi dikabarkan bahwa beberapa dari mereka bertindak melawan mereka yang memiliki garis keturunan pendosa, memantau tindakan Provinsi Xin. Gerbang Phantom Drake Dao adalah salah satunya. Hong. Si Hao menggerakkan sayap petir yang menakutkan di belakangnya, mengirim kilat gila terbang keluar, meledakkan tubuh pria berpakaian ungu ini, membuatnya meledak di tempat, sehingga sekarat. Para ahli tertinggi di sekitarnya ngeri, semuanya bubar dalam kebingungan. Rawa itu sangat besar dengan 100.000 ahli tertinggi bertarung di sini. Si Hao berjalan melewati tempat ini, tidak ada yang menghentikannya. Setiap kali dia tiba di suatu tempat, setelah dia membunuh beberapa lawan yang kuat, lingkungan akan segera menjadi benar-benar kosong, karena semua orang akan menjadi ketakutan. Orang ini terlalu tangguh, dengan mudah membunuh semua yang menghalangi jalannya. Si Hao berjalan maju dengan sayap petir besar di belakangnya. Dia berjalan melewati rawa, tidak ada yang mengejutkan mengambil tindakan terhadapnya, semuanya mundur. Ini adalah kekuatan yang diperoleh melalui pembantaian. Dalam waktu 4 jam, dia muncul dari 100.000 ahli tertinggi. Di belakangnya ada tanah yang diselimuti darah. Banyak makhluk telah terbunuh. Sekarang, semua orang di wilayah ini tahu bahwa ada Raja Iblis yang tidak bisa diprovokasi, atau mereka pasti akan mati. Jika orang lain tidak memprovokasi dia tidak akan memprovokasi orang lain. Tidak ada yang mau memprovokasi dewa perang semacam ini, karena pada akhirnya ada 10.000 tempat di Provinsi Xin. Si Hao keluar dari rawa dan menemukan medan perang lain yang terhubung ke tempat ini. Pertempuran berdarah yang hebat juga terjadi, dan banyak ahli tertinggi mengambil tindakan. Artefak berharga menari-nari di udara. Daerah-daerah itu benar-benar meletus menjadi kekacauan. Bumi besar terbelah dan gunung-gunung tinggi runtuh, rusak hingga tingkat yang tidak dapat dikenali. Bahkan danau-danau besar pun mengering. Untungnya, ini adalah alam roh, atau tidak akan terbayangkan keadaan langit dan bumi seperti apa yang akan dipukuli. Setelah 4 jam pertempuran sengit, terlalu banyak ahli tertinggi telah mati. Seluruh bumi yang besar ini tidak hanya hancur, tetapi juga ditutupi dengan bintik-bintik merah gelap, diwarnai dengan warna ini oleh darah. Ini terlalu pahit dan putus asa. Kalian semua harus menuju altar kuno Supreme Being. Mereka yang tidak dapat melewati ujian akan tersapu keluar dari alam roh, kehilangan kualifikasi mereka. Sebuah suara yang luar biasa terdengar dari langit di atas 80 medan perang. Suara ini dihasilkan oleh hukum alam, acuh tak acuh dan tanpa ampun, sangat dingin saat didengungkan oleh telinga semua orang.
pertempuran besar berhenti. Banyak garis cahaya keemasan muncul di kehampaan yang selamat dari setiap medan perang. Mereka semua bergegas menuju altar kuno Supreme Being. Ini juga akan menjadi sidang terakhir. Kemenangan dan kekalahan akan diputuskan dalam sekali jalan. Sementara itu, dunia luar dalam ritual Dao besar Provinsi Xin. Banyak ahli tertinggi yang duduk di tanah membuka mata mereka. Semua individu yang telah dikalahkan terbunuh dalam alam roh. Roh mereka sekarang kembali, kebangkitan daging mereka. Shua. Formasi terbatas kuno yang besar beroperasi, dan kemudian lebih dari 7 juta orang menghilang, meninggalkan ruang terbuka yang luas, membuat tempat ini jauh lebih kosong. Semua orang menjadi kaget. Betapa menyedihkannya ini? Hanya 4 jam atau lebih telah berlalu, namun pertempuran kacau sudah mencapai sejauh ini. Jumlah ahli tertinggi yang dikalahkan dari 8 juta yang asli begitu besar. Di luar ritus Dao yang sangat besar, ada banyak orang yang menunggu informasi. Tidak ada kekurangan perwakilan dari setiap sekte, dan bahkan ada dewa surgawi, serta tokoh tingkat master sekte. Semua orang biara kami dimusnahkan, kembali setelah dibunuh. Seperti yang diharapkan, mereka bukan tandingan sekte besar. Seorang penatua menghela nafas dan berkata, bukankah itu murid gerbang Phantom Drake Dao? Saya mengenali orang itu, dia cukup kuat tetapi dia terbunuh, kehilangan kualifikasinya. Satu orang berteriak kaget. 7 juta ahli tertinggi keluar, dan banyak dari kepala mereka menunduk, pahit dan kecewa. Mereka tersingkir begitu cepat, kehilangan kualifikasi untuk memasuki Immortal Ancient. Mereka tidak pergi, juga menunggu di luar formasi besar untuk melihat hasil akhir. Tuan, aku kalah. Di dalam kerumunan, wajah pemuda berpakaian ungu pucat. Jari-jarinya pucat karena terkepal. Inilah tepatnya ahli yang dibunuh oleh Si Hao. Dengan bakatmu, itu sudah cukup untuk masuk ke dalam 500 teratas, tetapi kamu benar-benar terbunuh. Yang berbicara adalah Dewa Surgawi. Wajahnya tanpa ekspresi, sangat dingin. Itu adalah salah satu tokoh tingkat yang lebih tinggi dari gerbang Phantom Drake Dao. Mungkinkah dia yang kita cari? Orang-orang di samping berkata dengan suara lembut. Kita akan bisa masuk dan menyaksikan pertempuran segera, menonton di luar altar kuno Supreme Being. Seorang dewa surga berbicara. Saya tidak tahu apakah ada kerugian dari warisan lain, jika kita akan melihat orang itu. Seorang dewa sejati berkata. Sebelumnya, bahkan mereka yang sekuat mereka tidak berani memasuki medan perang yang kacau, karena kultivasi seseorang akan ditekan. Bahkan individu yang paling kuat pun tidak akan melebihi ranah ahli tertinggi. Jika Dewa Surgawi memasuki 8 juta perjuangan berdarah ahli tertinggi, jika mereka terbunuh, maka itu tidak akan menjadi bahan tertawaan. Pada kenyataannya, begitu alam kultivasi seseorang ditekan, medan perang berdarah yang kacau ini akan sangat berbahaya. Kemungkinan kematiannya tinggi, dan seseorang tidak bisa gegabah menginjakkan kaki di dalam. Spirit Realm jauh lebih besar dari Void God Realm, karena lebih nyata juga, hukum alam jauh lebih kuat. Bahkan tokoh-tokoh besar dari alam yang lebih tinggi harus mematuhi larangan saat masuk. Kami akhirnya bisa masuk untuk menonton pertempuran, melihat pertempuran dari altar kuno Supreme Being untuk melihat pertarungan antara naga dan harimau ini. Kita akan melihat siapa yang akan naik ke atas, menjadi yang paling kuat di Provinsi Xin. Banyak orang yang heboh, tak sabar melihatnya. Setelah pertempuran besar, jumlah ahli tertinggi yang berpartisipasi menurun tajam. Pengamat ini berdiri di luar altar kuno, jadi mereka tidak akan terpengaruh.
ada beberapa jalan yang menuju ke dalam. Itu adalah altar kuno yang seperti gunung besar, menjulang ke awan. Itu sepenuhnya berwarna hitam, berat dan menindas. Di puncak altar, awan warna-warni melonjak dan cairan tertinggi hampir penuh. Siapa yang bisa naik ke atas? Para ahli tertinggi semuanya terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Sebenarnya ada mangkuk di atas altar, dan cairan berkilau mengalir keluar. Segera setelah itu, semua ahli tertinggi menutup mulut mereka. Jalan di depan diblokir. Beberapa orang berdiri di sana, sedang memeriksa sesuatu. Ini adalah gerbang Phantom Drake Dao dan orang-orang Gua Awan Api. Semua warisan kuno dari sekte yang lebih tinggi, sangat kuat. Mereka, apa yang mereka lakukan? Orang-orang itu memblokir jalan. Jika ada yang ingin melewatinya, mereka harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Keturunan dari darah orang berdosa, menjauhlah dari samping. Yang berbicara adalah seorang wanita dari gerbang Phantom Drake Dao, bibirnya agak tipis. Dia masih bisa dianggap cantik dan memikat, tapi dia mengeluarkan perasaan yang kasar. Beberapa pembudidaya diusir, tidak diizinkan melewati jalan itu. Mengapa? Keturunan dari keberadaan setan yang hebat, kalian semua merangkak ke belakang. Sudah bagus bagi kami untuk memberimu kesempatan. Pria lain berkata dengan dingin. Kamu, orang-orang itu terkejut dan marah. Ini adalah jenis penghinaan. Ini awalnya adalah Provinsi Sin, namun orang luar sekarang bertindak seperti pemilik tempat ini, bertindak sangat mendominasi. Semua orang tahu bahwa mereka yang masuk lebih dulu memiliki keuntungan dalam merebut 10.000 tempat pertama. Anda? Apa kamu? Jika Anda tidak ingin mati, maka tersesat. Membawa darah orang berdosa, kalian semua harus memohon pengampunan selama beberapa generasi. Orang-orang itu memarahi. Di kejauhan, mata Si Hao dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersikap baik lagi jika dia ingin masuk. Sebagian besar dari mereka datang untuknya, tetapi dia tidak merasa takut. Cepat atau lambat, identitasnya akan terungkap. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.